Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Ma'mun Afani di channel Darul Hikam, channel yang membahas tentang segala aspek berkaitan dengan tahfidzul Quran. Pada kesempatan kali ini kita bersama Yai Mas Rohan Khotib. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam Mojokerto. Yang pada kesempatan kali ini kita ingin menanyakan, di Darul Hikam ini ternyata ada semacam amalan batin lah istilahnya untuk menjaga hafalan Al-Quran. Saya terus terang secara pribadi sangat penasaran apa saja dan bagaimana dan mulainya kapan itu amalan batin itu dilaksanakan dalam kaitannya dengan menghafalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini satu amalan yang memang seharusnya dimiliki, dilakukan oleh setiap orang yang ingin menjaga kesucian, menjaga hafalan Al-Quran. Kita melakukan amalan-amalan batin ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi zahir maupun batin. Dari segi zahir misalnya, kalau ingin hafalan Anda itu ingin lebih terjaga dengan baik semuanya, yang paling utama adalah jaga halal haram di dalam kehidupan. Terutama yang dalam konteks kita itu adalah dalam segi pemakanan. Makanya sebaik-baiknya orang yang belajar menghafalkan atau yang hafid Al-Quran ini lebih baik adalah makan dari hasil masakan tangan sendiri, entah tangan keluarga, ibu bapak ataupun. Sebabnya apa? Dalam proses pemakanan itu, permasalahan itu dari segi kesucian dan kemudian itu juga perlu dijaga. Perlu dijaga. Itu dari segi yang zahir. Ya. Kemudian dari segi amalan-amalan yang zahir dan juga yang batin, menjaga kesucian dan hafalan Al-Quran melalui sholat. Artinya di dalam sholat dia menghafal Quran, murajaah Al-Quran itu. Karena itulah di pondok pesantren kami di Darul Hikam ini, anak yang sholat qobliyah, ba'diyah yang jahar sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, sholat witir, sholat tahajud, ini kita lakukan secara berjamaah demi tujuan utamanya adalah untuk menjaga hafalan Al-Quran itu dengan bergiliran santri yang akan menjadi imam. Jadi santri yang menjadi imam, anak yang di belakang itu adalah menyemak. Jadi menyemak dengan ininya adalah mempunyai pahala yang sama dan punya keutamaan yang sama-sama bisa menguatkan, mengingatkan ketajaman hafalan itu. Ya, selain sholat, melalui sholat. Jadi kita sholatnya biasanya kalau setiap sholat maghrib, isya, subuh ditambah sholat malam itu paling enggak ya setengah jam. Sholatnya setengah jam. Sholatnya setengah jam. Iya. Dan satu rakaat. Satu halaman. Satu rakaat, satu halaman. Nah, ini berapa rakaat? Iya. Dalam waktu ini berapa rakaat? Satu rakaat yang sholat jadi adalah satu halaman. Dan ini akan kita gilir dari seluruh santri itu biar mereka membiasakan sholat yang panjang, yaitu dengan hafalan Al-Quran. Khusus amalan batin yang lain yang kita terima dari guru ke guru ini adalah rajin berpuasa. Makanya kalau di pondok kami di Darul Hikam di sini adalah Senin dan Kamis ini secara resmi dapur kita tutup semuanya sama-sama berpuasa Senin Kamis, dan Ayyamul Bid yaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, dan juga puasa-puasa hari sunnah yang lain termasuk Asyura, Tasu'a, puasa Arafah itu semuanya kita amalkan untuk melakukan riyadhah ataupun tirakat amalan batin demi untuk mengekalkan menjaga kesucian Al-Quran. Kalau semacam zikir-zikir gitu ada yang khusus ya? Ada zikir-zikir yang khusus itu ada, tapi ini biasanya kita akan berikan nanti kepada anak-anak yang tahap hafalannya ataupun tahap tahfidznya sudah mendekati selesai nanti. Sebab kita khawatir nanti anak lebih kepada hanya mengharapkan zikirnya malah lupa tahfidznya gitu. Gitu ya. Kalau ada anak atau santri yang kelihatan susah hafalannya, apa itu juga karena amalan batinnya itu kurang ya?
Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Tapi yang paling penting tentang amalan batin riyadhah ini adalah nanti peranannya dan pengaruhnya adalah di dalam keberkahan menghafal Al-Quran itu. Keberkatan menghafal Al-Quran itu. Maksud saya keberkatan ini di sini. Ada kalau dalam dunia pondok pesantren ini, ketika waktu di pondok itu biasa-biasa saja. Tapi setelah pulang, ternyata jadi kiai besar, jadi tokoh yang kuat. Ini keberkahan namanya. Dan ini sudah diprediksi. Sungguh pun demikian, bisa dipupuk dan dibimbing, dibina mulai saya. Dan yang paling penting di sini adalah ketaatan santri kepada pondok pesantren, kepada khotimul ma'ad, kepada ustadzah-ustadzahnya. Ini yang akan paling besar yang paling besar mempengaruhi keberkatan atau barakahnya tahfidz ini. Makanya di sini kalau ada anak-anak yang kadang rada bandel, rada melawan guru, kita akan berikan pembinaan secara khusus. Apa pembinaannya itu ya? Ya mungkin lebih kepada khotimul ma'ad ini adalah sering memanggil, sering dinasehati, diberikan amalan-amalan tersendiri supaya Allah membukakan hatinya, merubah akhlaknya. Nah itu. Apakah amalan batin ini khusus untuk anaknya atau dianjurkan juga orang tuanya ya? Dua-duanya. Makanya kita juga sering memberikan saran-saran kepada ibu bapaknya yang mungkin sangat perlu terhadap kemaslahatan anaknya ini. Bagaimana mengawasi sekitar 50-an santri untuk mengamalkan batin semua itu? Apakah ada buku khusus untuk memperlihatkan ini sudah, ini belum gitu? Ya kita ada rekod seperti di sini, buku prestasi tahfidz ini. Buku prestasi tahfidz ini kalau kita lihat di sini ada khusus tentang tahfidz. Kemudian di sini tentang kegiatan selama 24 jam, mulai sholat jamaah, mulai sholat hubungan dengan kawan, bahkan nanti kalau di rumah bagaimana semuanya ada. Dan inilah rapot yang sebenarnya di pondok kita. Nanti setiap semester ini adalah satu buku, dan kalau anak nanti 6 tahun di sini, maka ini akan kita bundle dan akan kita berikan ketika anak nanti adalah tamat. Insya Allah cara seperti ini adalah akan bisa memberikan bimbingan secara langsung kepada santri dan wali santri apabila anak itu ada di rumah. Mungkin saya bacakan sedikit ini ya. Yang ibadah ini ada sholat qiyamul lail, sholat sunnah rawatib sebelum subuh, jamaah sholat subuh, zikir, masurat, murojaah Al-Quran dan lain sebagainya. Yang sosial juga ada, hormat dan taat kepada asatidz dan musyrifah, mematuhi nasihat, dan aspek kemandirian juga ada ini. Hadir tepat waktu, aktif mengikuti kegiatan, menjaga harta wakaf dan lain sebagainya. Apakah ini nanti dilaporkan kepada orang tua ya? Iya, ini akan dilaporkan. Bahkan nanti kalau dia sudah tamat 6 tahun di sini, dia akan mendapatkan berapa ini berarti? 12. Satu semester ya. 12 dan itu tetap beda. Jadi anak 6 tahun di sini dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, dia akan mendapatkan 12 buku ini. Dan ayo kita bundle, kita berikan kepada ibu bapaknya. Jadi dan kalau mereka ini libur semester itu, ini juga akan dibawa oleh anak dan nanti kita kembalikan lagi ke pondok. Gitu ya. Jadi ini pegangan rokib dan atidnya di pondok di sini. Semuanya sudah ada di sini. Mereka rokib atidnya adalah buku ini. Buku itu. Apakah setelah masuk di sini santri banyak yang berubah secara sikap itu banyak ya? Ya alhamdulillah banyak. Seperti itu. Jadi lebih baik seperti itu. Artinya anak diletakkan di sini tidak hanya diperbaiki secara amaliyahnya, tapi juga diperbaiki secara ruhiyahnya. Ruhiyahnya memang salah satu ciri khas pondok pesantren kita ini adalah di sini ada kita poin yang ke-6 ini adalah jiwa mujahadah suluk. Ini adalah tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan penyucian jiwa juga kita bina di dalam pondok kita di sini. Artinya Darul Hikam ini tidak hanya melahirkan hafizul Quran tapi juga akhlaquhul Quran. Amin gitu. Karena khuluqul Al-Quran. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW.
Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Yai. Ya, sama-sama. Cukup luar biasa perbincangan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.